Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, para pemirsa semuanya, para netizen, dan juga para subscriber dari channel Padukan Gaul yang senantiasa diberikan keberkahan, kewilujengan, dan juga diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga saja para pemirsa semuanya tidak bosan dan selalu setia menyimak, mengamati dari perkembangan-perkembangan dari channel Padepokan Gaul. Dan tak lupa kami sampaikan rasa terima kasih yang mendalam dari kami tim Padepokan Gaul kepada para pemirsa semuanya, yang dimana atas dukungan-dukungannya selama ini pun, dukungan-dukungan, kritik dan saran yang membangun, itulah yang kami akan benahi begitu. Dan senantiasa juga kami selalu belajar saling mendoakan kepada para pemirsa, terutama di kesempatan kali ini, yang dimana banyak sekali para pemirsa yang sakit, baik itu sakit secara jasmani atau sakit rohani. Semoga saja diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wujud nyata, bisa dirasakan melalui jalur yang tepat tentunya. Dan harapan kami pun penyakitnya pun tidak kambuh-kambuh lagi, dan nantinya setelah diberikan daripada kesembuhannya, nanti pun akan bisa lebih baik lagi dalam hal menjalankan sebuah kewajiban-kewajiban tanggung jawabnya sebagai seorang manusia begitu. Dan senantiasa juga kami selalu doakan kepada pemirsa yang dimana banyak sekali permasalahan di dalam kehidupan pemirsa semuanya, baik itu permasalahan yang pernah disampaikan kepada kami yang ada di sini ataupun permasalahan yang masih terpendam. Semoga saja nanti mendapatkan sebuah jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sebuah perantara yang nyata, dan mendapatkan sebuah pemahaman atau sebuah hikmah yang nantinya pun hikmah tersebut bisa dijalankan ataupun bisa dilakukan untuk memperbaiki daripada kedepannya nanti begitu. Dan di kesempatan kali ini pemirsa, ada sebuah dahulu kala di Nusantara ini ada sebuah berita terdahulu, di mana di Nusantara ini ada sebuah legenda yang menceritakan bahwa sosok seorang kesatria yang bernama Brahma Kumbara, yang dimana Brahma Kumbara sendiri itu memiliki sebuah keilmuan atau sebuah ajian yang disebut dengan ajian lampah lumpuh. Dan ajian lampah lumpuh sendiri itu banyak sekali sudah diketahui dari golongan manusia. Akan tetapi, apakah memang benar ajian lampah lumpuh itu jika kita mengalah nanti akan, yang berarti mereka akan hancur sendiri dengan sendirinya, ataukah ada hal-hal lain yang memang benar-benar jelas dan nyata dari ajian lampah lumpuh itu yang membantu begitu. Dan daripada banyak sudah manusia yang mengetahui pun, itu pun kita sebagai manusia hanya bisa menjadikannya sebuah referensi di kehidupan kita yang nyata ini. Dan sebagai seorang manusia, kita pun tak terlepas daripada pengaruh kehidupan kita dari dunia alam gaib. Dan kami sendiri berusaha belajar untuk menggali informasi daripada dunia gaib. Dan semoga saja dari informasi yang kami gali nanti mendapatkan sebuah wawasan yang memang benar-benar wawasan, di mana wawasan itu nanti bisa membawa dampak positif, dan jika dampak negatif tidak perlu dilaksanakan begitu. Dan yang ingin saya lebih sampaikan dari para pemirsa sendiri, semoga saja yang menyimak pun diberikan energi positif, yang nantinya diberikan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa nanti sama-sama melaksanakan apa yang seharusnya kita laksanakan begitu. Dan semoga saja dari ajian lampah lumpuh yang akan kami gali ini pun bisa benar-benar yang asli, yang berbicara daripada sudut pandang
alam gaibnya yang nyata bisa kita menjadi modal menambah sebuah wawasan demi menambah sebuah keyakinan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatunya sudah diciptakan oleh Allah begitu, dan kita selayaknya sebagai manusia pun harus menyikapinya dengan cara yang bijak dan tepat begitu. Dan alhamdulillah saya ditemani sekarang ini mediator jombloan, yaitu Mas Hamid. Alhamdulillah Mas Dis. Ini Gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Oke. Alhamdulillah. Itu tambah putih ya? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Tambah ganteng, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tambah jomblo nih. Kalau jomblo tetap Mas. Jomblo bukan tetap. tambah. Oke. Semoga saja ya nanti ada sosok perempuan Amin. yang bisa menerima Amin. daripada Anda Mas Hamid yang jomblo. Begitu. Semoga disegerakan Mas. Amin. Dan semoga pun nanti jika ada rekan-rekan netizen yang berminat dalam hal bercengkrama, bisa saja nanti dikomunikasikan melalui daripada sebuah WhatsApp yang tertera di channel Padepokan Gaul. Begitu ya Mas? Monggo. Dan kami memohon izin di kesempatan kali ini, semoga benar-benar yang diizinkan hadir dan bisa bercerita membawa sebuah manfaat tentunya. Begitu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon keluar masuknya gaib tidak berdampak baik buruk ke dalam jasad mediator ini, yang asli yang benar-benar hadir dan masuk dalam jasad mediator ini menguasai total. Penyusup yang mengaku-ngaku pendompleng dari dalam atau dari luar otomatis tidak bisa masuk, dan seluruh tempat untuk proses semua dibersihkan semuanya. Efek-efek lain semuanya hancur. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon salah satu gaib yang tahu dan diizinkan hadir dan bisa bercerita tentang sebuah ajian lampah lumpuh yang asli, penyusup yang mengaku-ngaku tidak bisa hadir dan tidak bisa masuk dalam jasad mediator ini. Jadi yang benar-benar asli, yang mengetahui tentang ajian lampah lumpuh dan juga yang diizinkan hadir ke sini dan bisa bercerita tentang ajian lampah lumpuh yang asli. Salah satu gaibnya hadir. Ini semua muncul bersinar racun masuk. Selamat malam. Assalamualaikum. Bulan apa ini yang hadir? Saya. Loh, mohon maaf, maksud tadi saya menghadirkan salah satu gaib yang mengetahui tentang ajian lampah lumpuh dan bisa bercerita tentang ajian lampah lumpuh. Anda yang hadir. Saya mengetahuinya. Kamu mau bertanya tentang apa? Soal ajian itu. Saya bisa menjawabnya. Jadi begitu. Oke. Ingat resikonya, undang-undang di alam gaib otomatis berlaku, dan ini sebuah senjata yang sangat ampuh. Allah, sangat besar. Kalau kamu berbohong bukan yang asli, yang mengaku-ngaku sok tahu, otomatis kamu akan terpotong-potong, hancur. Allah, tertancap dadamu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Saya mengetahuinya. Ada iblis. Kalau hanya sebatas apa yang ingin kamu tanyakan, saya bisa menjawabnya. Tenang saja. Dan ingat resikonya. Jika kamu menyesatkan sebuah informasi, otomatis garansi sebuah benda pusaka
yang saya pegang tadi akan menjadi garansi memotong lehermu dan meledakkan kamu otomatis. Iya, saya tahu peraturan di alam gaib. Ama tahu ini. Tidak usah kamu ulang. Ya, namanya juga saya memproteksi Mas Iblis yang sakti. Oke. Tapi memang benar Apa itu? kamu lakukan. Jika manggil ke golongan kami, itu hanyalah orang biasa. Orang-orang yang di dalam tubuhnya banyak meminta bantuan dari golongan kami. Tidak bisa membuat seperti ini. Oh, yakin seperti itu? Ya. Ingat resikonya loh ya. Saya jelas resikonya. Anda ini tak suguhi suatu makanan minuman, di mana saya bukan mengharap sesuatu hal manfaat dari kamu, akan tetapi saya hanya menggali sebuah informasi saja. Ini makanan minuman, karena saya menghargai Anda pun sama makhluknya Allah yang diciptakan oleh Allah begitu. Makanan minuman, kopi, rokok, susu hadir komplit ala kamu semuanya. Oh Allah, semuanya di depanmu otomatis. Shalom alaikum. Ya. Saya persilahkan. Sebelum nanti menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan dari saya, silahkan dinikmati dahulu. Anda asli iblis? Saya sambil bertanya boleh ya? Bukan. Bukan. Dulu dari golongan apa memangnya? Saya dulu golongan jin. Oh. Tapi sekarang saya sudah menjadi golongan iblis yang sudah banyak mempunyai tanduk. Oh, jadi begitu. Loh, jin itu bisa berubah jadi iblis? Bisa. Iblis bisa berubah jadi jin nggak? Bisa. Oh, tidak bisa. Saya kira bisa berubah-ubah gitu loh. Tingkatan-tingkatannya, oke. Kalau berubah wujud seperti manusia yang diharapkan, dari golongan iblis bisa mewujudkannya. Oh, jangan perubahan wujudnya saja, tapi perubahan kedudukan di dunia gaibnya Anda tetap iblis ya iblis, jin tetap jin. Seperti saya bisa berubah apapun di dalam tubuh jasad manusia yang saya tempat sekarang. Jadi begitu. Sesuai dengan keyakinan dari orang itu, saya bisa berubah wujud. Oke. Berubah wujud seperti seorang panglima dari kerajaan terdahulu. Di mana saya ada embel-embel bahwa saya sudah muslim. Oh, Anda sempat menipu daya dengan Anda menyampaikan sudah bukan muslim? sempat lagi, tetapi sampai sekarang. Astagfirullahaladzim. Lo. Lantas, manusia seperti apa yang sudah kamu tipu? Manusia yang bisa dikategorikan jika di agama kalian itu adalah manusia yang alim. Oh, alim. Manusia yang banyak diikuti manusia-manusia lainnya. Banyak pengikut-pengikutnya, banyak murid-muridnya di suatu tempat yang ada dibuat untuk pembelajaran di dalam naungan tempat itu. Oh gitu. Dan benar yang kamu sampaikan loh ya. Ingat kalau kamu berbohong, bahkan kalau kamu menyesatkan loh. Tidak. Karena ini saya siarkan ke dunia manusia. Saya tidak berbohong. Lah bukankah manusia yang alim seharusnya bukan dari golongan Anda yang membantunya kan? Siapa bilang? Dilihat dulu orangnya seperti apa. Alim dalam hal dilihat manusia saja, dan manusianya hanya bisa menjalankan sebatas lisannya saja. Ataupun alim yang sebenar-benarnya alim. Oh, jadi ada perbedaannya. Ya jelas ada. Lantas yang Anda ikuti sekarang ini alim yang seperti apa? Coba sampaikan. Alim yang hanya bisa menjalankan yang hanya dilihat
lisannya saja. Oh, astagfirullah. Bisa berbicara pintar hanya di lisannya saja. Tapi apa yang dia ucapkan ada orang-orang yang mengikutinya itu banyak tidak bisa dilakukan. Hanya sebatas di sini saja. Di dalam hatinya tidak ada Allah sama sekali. Astagfirullah. Jikapun itu ada, pasti di dalam hati yang paling dalam ada embel-embel sesuatu yang diinginkan dari manusia itu. Embel-embel itu pasti itu. Ya pasti. Kok bisa begitu ya? Ya jangan seperti itu. Oh. Karena dari golongan kami sudah banyak menyelimuti di dalam hati seseorang, termasuk orang saya ikuti. Oh gitu ya. Apapun yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan, seolah-olah ibadah yang dilakukan itu yang baik, sudah benar. Tetapi dari golongan kami sudah banyak menyelewengkan ibadah itu. Oh begitu ternyata. Oke, sambil dinikmati boleh. Anda itu dulunya jin, sekarang berubah jadi iblis. Berapa usia Anda, Mas Mbah? 3.700 tahun. Hidup Anda asli di Nusantara ini tempat tinggal? Ya, asli di Nusantara. Dulu tinggalnya di wilayah mana? Saya timur, sampai sekarang juga timur. Di wilayah timur? Dari Pulau Jawa yang Nusantara ini? Ya. Oke, jelas. Dan sekarang Anda menempati di sebuah tempat atau di jasad atau di mana sih? Di jasad manusia. Oh, sakti itu berarti? Dibilang sakti, dibilang alim juga alim. Ahli agama, apapun dia sudah menguasainya. Sudah banyak pengikutnya. Lah bukankah udah banyak pengikutnya termasuk di golongan yang baik kan begitu? Sudah saya sebutkan dari tadi. Iya, udah tenang. Sambil dinikmati. Kita kembali ke materi. Orang yang saya ikuti ada katanya dengan apa yang akan kamu bahas. Ajian lampah lumpuh itu. Oke, fine. Saya membantunya dalam hal ajian yang dimiliki dari seseorang itu. Oke, ya, jelas. Sambil dinikmati dulu. Apakah Anda punya sebuah nama panggilan supaya saya pun memanggil Anda dengan nyaman? Panggil saja. Saya Perkasa. Wih, namamu Perkasa. Perkasa di tempat apa itu? Ya semuanya. Apapun yang saya miliki akan saya kuasai. Perkasa dalam hal apapun itu. Atau perkasa di kasur itu? Apa? Itu juga termasuk. Istri saya di dalam tubuhnya banyak. Ya. Tidak hanya 4. Berapa? 7. Oke, stop. Oke. Jangan membahas yang itu dulu ya. Kita lebih khusus ke ajian lampah lumpuh. Oke. Nah, ngomong-ngomong, kalau saya sebelum menanyakan sesuatu kepada Anda ini, setahu saya karena manusia hidup di zaman sekarang ini dan dahulu kala itu pernah mendengar sebuah legenda cerita di Nusantara ini, yaitu sesosok kesatria yang bernama Brahma Kumbara yang memiliki ajian lampah lumpuh. Apakah itu sebuah legenda nyata atau cara ibaratnya itu hanya sebuah legenda cerita manusia saja? Bisakah diceritakan? Ada. Itu memang nyata. Keilmuan yang dimiliki dari seseorang itu. Itu memang benar adanya. Tetapi setelah dari seorang ksatria itu sudah meninggal dunia, dari situlah golongan iblis menyebarluaskan keilmuan yang dahulu kala ksatria itu miliki, disebarluaskan, dikopi paste dari golongan iblis, disebarluaskan kepada dunia manusia-manusia yang lainnya. Setelah generasi berikutnya, setelah dari ksatria itu meninggal dunia. Sampai sekarang keilmuan itu masih dipelajari dari manusia-manusia. Yang dimana orang sekarang jika ingin mempelajari keilmuan itu bukan sembarangan orang. Ada kriteria yang harus dijalani dari seseorang itu. Oh gitu berarti. Oke. Bukan seperti keilmuan-keilmuan yang lainnya.
yang dimana keilmuan itu bisa semuanya dipelajari dan bisa masuk pada manusia semuanya. Tetapi tidak dengan keilmuan itu. Jadi jelas begitu ya. Lah ngomong-ngomong, saya sambil bertanya lagi. Sebenarnya ajian lampah lumpuh itu sendiri itu dahulu kala dimiliki seorang kesatria. Ya nggak usah saya sebut jelas lagi lah. Udah banyak lah. Sebenarnya yang kamu sebutkan nama Brahma Kumbara itu ada namanya, tetapi saya tidak mau menyebutkan. Oh ya, oke. Itu hanyalah nama yang dikenal di dunia manusia. Yang asli sebenarnya namanya bukan itu. Iya, jelas terang. Dan itu hanya sebuah yang dikenal di dunia manusia seperti itu kan. Nah terus ini yang saya tanyakan, sebenarnya dahulu kala dari sang kesatria yang memiliki ajian lampah lumpuh itu sendiri, itu dia menjalankan sebuah tirakat atau lelaku atau apa sih untuk mendapatkan daripada ajian lampah lumpuh itu sendiri? Ajian lampah lumpuh itu dahulu kala yang dimiliki dari kesatria itu tidak dijalankan melalui ritual-ritual ataupun lelakon-lelakon yang seperti manusia sekarang jalankan. Keilmuan itu sudah ada jatahnya dari yang di atas pada seseorang kesatria itu. Tidak usah dipelajari. Tetapi keilmuan yang asli dari kesatria itu timbul dengan sendirinya. Oh, begitu. Dan dari kesatria itu bisa langsung paham dengan apa yang harus dilakukan dengan keilmuan itu yang ada di dalam dirinya itu. Tidak seperti ajian lampah lumpuh yang di masa sekarang. Itu berbeda jauh. Sangat berbeda jauh. Loh, kok bisa begitu? Ajian lampah lumpuh di mana zaman sekarang itu harus ada syarat tertentu dari manusia yang menjalani dan ingin mendapatkan keilmuan itu. Orang yang ingin memiliki ajian lampah lumpuh itu sendiri itu harus ada embel-embel bahwa ibadah yang dia lakukan di agama kalian itu tidak boleh ditinggalkan. Hatinya harus bersih, harus sabar, harus belajar ikhlas, dan harus belajar tawakal, berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Itu hanyalah embel-embel persyaratan dari golongan iblis. Loh, kok bisa begitu? Dan dari golongan kami, jika sudah bekerja, saya sudah menyebutkan, saya akan berubah menjadi seorang panglima dari kerajaan terdahulu. Dan ada embel-embel seolah saya sudah muslim. Terus? Jika saya sudah seperti itu, orang yang saya ikuti pasti akan percaya bahwa yang dia lakukan, dia sudah bekerja keras, bahwa dia belajar tawakal, sabar, ikhlas dalam mempelajari keilmuan itu. Dari golongan yang membantu juga sinkron dengan apa yang dia lakukan. Jadi begitu. Tetapi di samping dia harus belajar sabar, keikhlasan, dan tawakal, berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, dia juga harus menjalankan lakon yang lainnya, seperti puasa muti 40 hari. Itu yang harus dijalankan, dan harus membaca mantra-mantra yang diberikan kepada golongan kami pada dunia manusia. Gitu. Oke. Ya. Anda sempat menyampaikan hal begitu loh. Hal yang Anda sampaikan bahwa persyaratannya itu harus tawakal, bersih, dan bersih hatinya, bersih sesuatunya tadi seperti yang kamu sampaikan. Kalau saya sebut persatu mungkin ya banyaklah begitu. Kenapa itu? Ada golongan kodam dari orang yang setempat ini. Mengapa kodamnya? Menyerang saya. Kenapa lah? Kok kamu diserang kenapa? Otomatis muslim, langsung biarkan dia berjuang, bertugas. Ya, saya tidak meninggalkan racun di dalam matanya. Selamat otomatis. Oke. Lagi membahas itu tadi kan. Lah
Nah, manusia kok bisa menyampaikan bahwa kamu harus memiliki rasa tawakal, rasa sabar, rasa ridho, dan juga rasa-rasa yang lainnya. Nah, setahu saya sebagai seorang manusia yang dibekali akal pikiran yang sangat terbatas ini, rasa tawakal, rasa ridho, itu kan ya bukan hanya di ucapan toh. Akan tetapi di dalam jasad yang disebut kalau kami menyebutnya itu rohani. Lah lantas persyaratan tersebut mereka mengetahui dari itu dari mana? Persyaratan yang kami berikan itu juga dari golongan kami memilih dari manusia-manusia yang akan menjalani lakon itu. Oh, kebanyakan dari ajian Lampah Lumpuh itu sendiri banyak di Nusantara ini dijalankan kepada orang-orang yang seperti itu. Oh, begitu. Tidak dijalankan kepada orang-orang yang tidak pernah beribadah. Itu sudah disingkirkan bagi golongan kami. Kami lebih memilih dari golongan orang seperti itu. Oh, yang rajin beribadah. Dan ini jika orang sudah rajin beribadah dari golongan kami mengarahkannya seperti itu. Tetapi untuk ke belakangnya nanti yang akan dijalani dari manusia-manusia tersebut akan kami selewengkan kembali. Dia hanya menjalankan belajar rasa sabar, ikhlas, tawakal. Itu ketika dia ingin menggunakan ajian Lampah Lumpuhnya kepada manusia-manusia yang akan dijumpainya ataupun yang akan menyerangnya nanti. Tidak lebih dari yang lainnya. Berarti dia mempraktekannya tidak menyeluruh kehidupannya semuanya. Tidak. Astagfirullahaladzim. Ketika dia mendapatkan tekanan ataupun seakan-akan dia mendapatkan musuh yang akan menyerangnya. Ketika itulah dari golongan kami memberikan dia keilmuan supaya dia belajar bertawakal, sabar, supaya dari golongan kami mau bekerja. Jadi itu tuh ternyata. Dan ini mohon maaf, kita kan membahas ajian Lampah Lumpuh ini ya. Ini perspektif dari ajian Lampah Lumpuh yang palsu. Ini palsu. Ingat lo resikonya kalau kamu bohong. Itu yang palsu. Padahal itu udah ada embel-embel tawakal, belajar sabar, belajar ridho. Dalam hal melakukan jalankan lelaku itu masih palsu itu. Itu palsu. Kami kan mengcopy paste semuanya dari kesatria yang memiliki ajian itu. Dari kesatria itu dahulu kala keilmuan itu kan digunakan seperti itu. Dari kesatria memang wataknya kan sabar, belajar tawakal, belajar berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Dari situlah keilmuan itu bisa digunakan di dalam dirinya. Kami juga mengcopy paste kepada dunia manusia sekarang. Hampir serupa begitu. Ya jelas. Oke, ya sinkron. Ini yang palsu yang kita bahas. Lalu yang asli itu berarti ada kan yang sudah sampaikan. Nah, perbedaannya antara yang asli, yang palsu seperti yang kamu sampaikan, belajar tawakal, sabar, ikhlas, ridho dan lain-lain. Dan yang asli sendiri itu seperti apa perbedaannya? Kalau yang asli, yang dahulu kala dimiliki dari kesatria itu. Golongan yang membantu itu tidak mengambil upah di dalam kesatria itu sendiri ataupun di dalam jasad manusianya. Tetapi yang palsu, yang dibantu dari golongan kami, pasti suatu saat jika masanya akan tiba, dari golongan kami akan mengambil upah dari manusia yang mempelajari keilmuan itu ataupun yang sudah mempunyai ajian itu. Sudah pasti. Itu perbedaannya mengambil upah garis besarnya. Dan yang asli terdahulu tidak dipelajari. Tapi dan yang palsu sekarang banyak dipelajari dengan keilmuan, dengan lelakon-lelakon dan tirakat-tirakat yang harus dijalani jika ingin mendapatkan keilmuan itu. Bahkan pembelajaran itu sangat dalam loh ya, tawakal tadi, ridho, ya dalam, sabar, ikhlas. Orang yang menjalani ya orang yang hebat-hebat dipandang manusianya. Iya. Tetapi jika golongan kami memandang manusia itu ya sama saja. Sama siapa? Jika golongan kami memandang manusia seperti itu,
contoh dari manusia yang saya tempati. Ya sama saja di dalamnya banyak dari golongan kami yang membantunya. Ya, jelas begitu. Oke. Nah terus ini perbedaan lain yang lebih mencolok dari kesatria terdahulu, dia itu tidak menjalani lelaku tetapi mendapatkan apa namanya hak dari yang maha kuasa dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada beliau para kesatria begitu. Apakah ada sebab dan ada tujuannya diturunkan kepada mereka? Ya jelas bisa diceritakan. Ya jelas ada. Bagaimana? Ya namanya kesatria, raja-raja terdahulu, ataupun dari panglima ataupun prajurit yang zaman terdahulu ada di Nusantara ini pasti ada tujuannya di masa yang akan datang. Keilmuan yang dia miliki dulu, kesatria pada zaman dahulu, nantinya suatu saat kan akan turun pada manusia zaman sekarang. Oh begitu? Ya jelas. Turun keilmuannya saja. Dan mereka apakah turun juga? Ya jelas itu. Oh ya jelas. Oke. Itu tujuan dari Allah begitu. Ingat loh resikonya kalau kamu bohong. Ya. Jangan kesel kamu sama saya. Kamu Mbah Iyo, kadang menyesatkan. Ini disimak ya, manusia saya memang banyak. menyesatkan manusia. Tetapi saya mengetahui tempat dan waktu. Siapa yang akan saya sesatkan? Oke. Terus ini yang saya tanyakan kembali kepada Anda. Mbah I. Ya Anda kan sekarang jadi Mbah I ya. Tak panggil Mbah I ya. Tadi namamu siapa? Tak mau. Saya Perkasa. Oke. Siapa Mbah I? Ajar sekali kamu. Maaf. Anda kan udah berubah jadi iblis toh. Kalau saya menyebutnya mungkin kalau nggak punya nama kan Mbak I. Kalau Anda punya nama Mbak Perkasa, oke, lupa saya. Nah, maklumlah saya manusia kok. Terus ini, dari kesatria terdahulu dia mendapatkan anugerah seperti itu tanpa menjalankan lelaku. Apakah hanya berdiam diri lalu Allah serta merta itu menurunkan? Misalnya saya contohkan ini secara manusia, saya. Lalu saya diberikan anugerah ini, kamu nggak kasih ilmu mak belek gitu aja. Atau ada perilaku yang dahulu kala itu diperintahkan oleh seseorang manusia dari guru atau apa kek? Biasanya kamu ceritakan. Ya pasti ada. Semua kesatria zaman terdahulu itu ada yang membimbing. Dari orang yang membimbinglah itu. Dari keilmuan yang ada di dalam kesatria itu menimbulkan. Dari keilmuan itu bisa tumbuh secara jasad, bisa dinikmati dari jasad seorang kesatria zaman terdahulu. Itu pasti ada pembimbingnya. Jelas itu ya. Bukan hanya kesatria zaman terdahulu diam, duduk saja, tidak seperti itu. Iya. Di dalam keilmuan yang dia miliki itu juga ada tugas yang diemban dari kesatria itu. Apa itu tugasnya? Ya banyak zaman terdahulu, tidak usah kamu tanyakan. Oke, ya nggak usah kesel gitu, Mbah Perkasa yang gagah. Kalau zaman terdahulu dari keilmuan yang dimiliki kesatria itu kan digunakan untuk kemakmuran masyarakat yang dia naungi, yang ada di kerajaannya, digunakan seperti itu. Beda dengan keilmuan yang dimiliki orang zaman sekarang, digunakan untuk dirinya sendiri. Itu sudah berbeda jauh. Oh begitu. Mohon maaf, saya lebih perjelas. Dahulu kala itu digunakan untuk membantu manusia yang lain gitu. Benar. Digunakan untuk berjuang, berperang. Berbeda jauh dengan zaman sekarang. Gunakan untuk dirinya sendiri. Bahwa saya hebat, saya bisa menguasai keilmuan apapun. Berbeda jauh. Oh gitu. Oke. Terus ini, Anda pun sempat mengcopy paste tentang hal sebuah kata yang Anda sebut tadi, tawakal, ikhlas, ridho, itu kan sebuah kata yang dalam, di mana kata itu kan ya kalau kami menyebutnya kan menjalurnya ke arah rohani manusia. Di mana rohani itu sendiri, sebelum saya bertanya ini, rohani itu sendiri kan letaknya di dalam tuh, secara gaib. Dan lantas golongan seperti kamu kok ya bisa sampai meniru menyerupai daripada keilmuan yang asli begitu. Sebenarnya manusia yang mempelajari keilmuan lampah lumpuh itu sendiri, kami menganggapnya yang dia lakukan itu ya seolah-olah bahwa dirinya itu sudah tawakal, sudah ikhlas.
yang dimana ketawakalannya, keikhlasannya itu bisa menimbulkan keilmuan yang dimiliki itu berhasil. Itu hanya meyakinkan orang yang mempelajari dari keilmuan itu saja. Sebenarnya saya menganggap orang itu ya biasa-biasa saja menjadi target. Tetapi bagi manusia yang mempelajari seolah-olah dia sudah tawakal, sudah berserah diri kepada Allah secara total, sehingga ilmu yang dengan persyaratan seperti itu bisa dimiliki dari seseorang itu. Sebenarnya tidak. Sebenarnya dia tidak. Tidak. Seperti yang kamu sampaikan tadi. Tetapi gitu. Karena dari golongan kami sudah menguasai jasadnya dan sudah membantu dalam keilmuan lampah lumpuh itu sendiri. Dia meyakini di dalam dirinya bahwa saya ini orang yang sudah hebat, sudah bisa berserah diri total pada yang Maha Kuasa, bisa ikhlas apapun dari serangan-serangan yang saya hadapi. Itu berarti hanya di ucapan lisannya saja. Benar, tidak di hatinya. Oke, lah terus ini yang saya tanyakan. Dari golongan kami meyakinkan sepenuhnya, seolah-olah di hatinya sudah tawakal total. Seolah-olah? Ya benar. Nah, berarti hatinya sekarang dari dahulu ke sekarang ini kosong ya kamu sudah bantu? Diselimuti dari golongan kami. Astagfirullahaladzim. Sampai sedalam itu ternyata. Lantas, yang saya tanyakan kembali ke keilmuan lampah lumpuh yang asli. Dari kesatria terdahulu, apakah juga melakukan apa yang diperintahkan gurunya hingga di dalam tubuhnya itu tercipta rasa yang kamu sampaikan, yang kamu gunakan untuk menipu manusia tadi, yaitu tawakal, berserah diri, ridho, dan ikhlas. Apakah begitu para mereka kesatria menjalankan? Kalau kesatria zaman terdahulu, keikhlasannya, keridoannya, ketawakalannya kepada Yang Maha Kuasa, itu memang dari hati yang paling dalam, dari kalbunya, dari nuraninya. Dan itu tetap dijalankan dan tidak ada embel-embel apapun. Dia hanya menjalankan apa yang seharusnya dia jalankan sebagai seorang kesatria zaman terdahulu. Menjalankan kewajibannya saja begitu ya. Oke. Nah, lantas dari keilmuan lampah lumpuh itu sendiri yang sekarang ini kamu sebutkan masih ada, bahkan dibantu dari golongan kamu hingga menipu dayanya seperti itu. Dampaknya pun sedikit kamu sampaikan. Nah, di sekarang ini masih banyakkah di Nusantara ini keilmuan lampah lumpuh yang dibantu dari golongan kamu bekerjanya? Yang palsu begitu. Banyak? Banyak, semakin banyak sekarang. Masih banyak, tenang saja. Apapun keilmuan yang dahulu kala dimiliki dari raja-raja. Dan keilmuan itu memang dulunya asli. Sudah banyak yang di-copy paste dari golongan iblis. Sampai zaman sekarang. Oke, itu yang versi palsu. Lalu saya menanyakan lagi ke versi asli. Lalu yang asli di zaman sekarang ini apakah ada yang memilikinya? Ada. Banyak manusia kah? Tidak. Atau hanya manusia tertentu? Manusia-manusia tertentu. Hanya beberapa saja. Manusia yang seperti apa yang asli yang memiliki keilmuan atau ajian lampah lumpuh itu sendiri? Sebenarnya keilmuan dari ajian lampah lumpuh itu sudah ada di dalam manusia-manusia yang sering mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasanya. Tetapi kebanyakan manusia-manusia yang seperti itu tidak menyadarinya. Dari keilmuan itu belum dibuka-bukakan, sehingga manusia yang memiliki belum mengetahui. Jadi begitu. Orang yang mengetahui itu banyak. Berapa saja. Berapa saja? Yang orang-orangnya bagaimana itu? Hanya sedikit saja. Iya, dia memiliki kemampuan khusus kah atau apa? Sampaikan. Tidak. Dia hanya belajar berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Apapun yang dia lakukan, itu semuanya berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Jadi, dan ini yang saya tanyakan. Saat ajian lampah lumpuh itu digunakan dari yang palsu, itu golongan Anda yang bekerja membantunya.
Lah yang asli sekarang ini yang bantu bekerja ini dari golongan apa? Golongannya di depan ini. Saya, malaikat itu. Benar itu, ingat resikonya lo ya. Susah menghadapi kamu itu. Mengapa ya susah? Saya tidak berbohong. Iya, kalau kamu nggak berbohong nggak apa-apa begitu. Oke, terus Anda dulu kan dari golongan jin yang sudah menipu daya daripada golongan manusia yang dimana mereka mengklaim memiliki keilmuan ajian lampah lumpuh kan begitu toh. Lah, apakah Anda nantinya bersedia juga mengikuti ajaran Islam sebagai makhluk gaib? Mengapa? Tidak. Mengapa? Tidak. Hati saya sudah mendidih seorang iblis. Oh, sudah lengket begitu. Saya tidak mau kembali jalan yang benar. Saya tidak mau. Lah bukankah hakikat Saya jin dan mengetahui. manusia? Jadi begitu ya ternyata. Oke. Saya tidak ingin ikut. Kembali ke jalan Allah yang benar. Iya Saya iya lebih ya. memilih jalur iblis. Saya nggak akan Sudah memaksa mendidih Anda. saya. Saya tidak akan memaksa Anda. Itu tugas Anda tetap begitu. Nah terus, yang saya tanyakan kembali, ajian lampah lumpuh yang terdahulu kala dimiliki daripada kesatria dari Nusantara yang dahulu kala yang asli loh ya. Apakah bisa diturunkan daripada keturunan-keturunannya atau tidak? Pastinya jika dari manusia-manusia sekarang ada keturunan dari seorang ksatria terdahulu, otomatis keilmuan yang dulu dari ksatria yang dia miliki pasti akan menurun pada orang itu. Tetapi orang yang seperti apa itu juga harus dilihat. Jika orang itu sudah banyak dari golongan iblis yang membelenggu, yang membantu, nantinya juga akan di-copy paste dari golongan iblis. Begitu toh ternyata. Ya. Oke, jelas berarti kalau dia ada terah lo ya, terah secara rohani kan begitu toh. Kalau secara jasad kan nggak mungkin, wong satria itu udah meninggal. Terus nanti kalau dicocok-cocokkan ya, ada ya. Tidak akan ketemu. Bukan akan ketemu. Ditarik dengan silsilah begitu nggak akan ketemu. Nah terus ini yang saya tanyakan kembali kepada Anda, Mas atau Mbah tadi Perkasa. Dari ciri-ciri yang memiliki ajian lampah lumpuh kan sudah Anda sebutkan. Dia yang bertawakal, berserah diri kepada Allah. Apakah dari tawakalnya itu berserah diri hanya berpasrah, berdiam diri saja, atau dia menjalankan sebuah kewajiban yang lain sih yang Anda sampaikan? Harus Anda sampaikan. Bukan berdiam diri saja. Ya bagaimana? Tetapi bertawakal yang benar. Itu ya menjalankan syariat dan hakikat yang benar. Oh gitu. Menjalankan syariat yang dibawa dari baginda Rasulullah Muhammad itu, dan hakikat yang dibawa oleh baginda juga, itu disempurnakan, dilakukan secara bersama-sama. Itulah ciri-ciri. Berdiam diri saja. Memang dia siapa? Nah kan saya nggak tahu lah, saya kira ya berdiam diri, saya pasrah ya Allah, saya bertawakal. Nggak begitu ternyata. Kan. Oke. Dan ketawakalan sendiri itu dinilai dari ucapan atau dari perbuatan? Ya tidak bisa dinilai dari ucapan. Perbuatan dalam hatinya yang akan dinilai yang berkuasa. Begitu ya ternyata. Oke, menarik ini. Dan Anda sempat menyebutkan kisi-kisinya bahwa nantinya yang memiliki terah pun akan menggunakannya ya. Ya. Jelas begitu loh ya. Ingat resikonya kalau Anda berbohong. Dan untuk siapa-siapanya ya udah kamu sebutkan tadi, kisi-kisinya sudah jelas dan terang. Nah, terus satu hal yang saya tanyakan kembali. Di Nusantara ini yang kamu bantu, manusia seperti kami kan, memiliki keyakinan seperti kami, menjalankan kewajiban seperti kami ini sebagai manusia yang mengikuti ajaran daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW kan? Iya. Lah,
apakah dari mereka itu hanya menjalankan, apakah mereka itu tidak menjalankan daripada syariat dan hakikatnya secara bersamaan? Tidak. Loh, lah kok bisa begitu? Hanya syariat saja yang dia jalankan. Oh, jadi dari situ pula Anda mendapatkan sebuah celah-celah itu. Ya jelas. Di dalam hatinya kosong. Kami yang mengisi hatinya. Oh, astagfirullahaladzim. Ya, jelas seperti itu. Oke. Ya. Lah, terus satu hal sebelum kita berpisah, saya mau menanyakan. Kamu sempat menyinggung nanti para kesatria atau raja-raja Nusantara akan kembali bertugas turun ke muka bumi ini kembali. Benar itu? Ya. Benar adanya seperti itu. Lah, apakah secara jasad mereka dengan mahkotanya terdahulu? Ya atau tidak seperti itu. Ya tidak. Oh, bukan masanya. Itu kan masa zaman terdahulu. Masa sekarang pasti akan ada pembaruan yang baru. Oh, dengan cara Allah yang baru yang bahkan nanti akan sulit diketahui manusia begitu? Dan bahkan banyak ditolak manusia? Ya pasti akan ada pertentangan yang sangat besar. Ditolak manusia. Oke. Yang dari golongan kami. Ya. Jelas. Dan di sekarang ini, ajian Lama Lumpuh itu sendiri, apakah pernah digunakan untuk saling serang antar manusianya? Yang palsu loh ya? Banyak? Loh, bukankah tadi berserah diri tawakal, nanti akan dikembalikan sendiri serangannya? Itu kan hanya ajian Lama Lumpuh saja. Yang palsu di dalam tubuh manusia itu kan bukan hanya keilmuan itu saja yang dimiliki. Jadi jelas terang ya berarti. Astagfirullahaladzim. Dan ajian Lama Lumpuh, jika dia ingin menangkis, apa yang menjadi serangan dari lawannya, dia menggunakan keilmuan itu. Tetapi jika dia ingin menyerang menggunakan keilmuan yang lainnya kan bisa. Oh gitu. Itu untuk bertahan berarti. Lantas yang asli itu digunakannya di sekarang ini yang asli loh ya. Belum pernah digunakan atau udah pernah digunakan? Tidak perlu tahu kamu. Lah mengapa? Ya harus kamu jawab jujur. Belum pernah digunakan. Itu semuanya dimiliki pada seseorang. Oh, iya. Oke, terima kasih lah. Cukup saya menggali informasi di kesempatan kali ini. Yang asli tetap asli, yang palsu tetap palsu begitu loh ya. Sekalipun kamu bungkus sesuatu hal yang sangat rapat dan hampir menyerupai loh itu, tetap palsu kan palsu. Asli. Nanti akan masanya tiba, ditunggu saja. Terima kasih. Ya. Mas Perkasa, sebelum Anda pergi, kotorannya tolong dibersihkan dulu. Keluarkan semua racun-racun yang penting dalam jasad mediatornya. Keluar. Sudah. Nih. Perintah dari beliau sang tembus. Assalamualaikum Muhammad. Saya mohonkan tembus paten. Perintah itu semakin nyata. Tidak apa-apa. Nanti saya mencari orang kembali. Ya, yang menjadi jatahmu silakan nanti akan menjadi jatahmu saja. Yang lain yang nanti diberikan pintu hatinya oleh Allah biarkan saja begitu. Oke? Monggo silakan dilanjutkan pengambarannya. Ingat Anda tidak bisa membantu lagi. Otomatis itu saya paham semuanya. Ulang. Sudah dulu. Ya, keluar dulu. Efeknya hilang muat. Sehat Mas? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya tadi di kesempatan ini membahas sedikit tentang ajian Lama Lumpuh yang pernah dimiliki daripada kesatria yang ada di negeri Nusantara yang sekarang banyak diklaim dimiliki daripada manusia-manusia yang
sekarang hidup di Nusantara yang memiliki kelebihan keilmuan tertentu. Dan kami tidak bermaksud apa-apa menyinggung siapapun dan merendahkan siapapun, tidak. Kami hanya menggali sebuah informasi, dan jika nanti ada sebuah informasi itu ada sebuah kebenaran, itu pun bukan dari informasi ini tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila banyak sekali kekurangannya, itu pun dari kami semua. Kami sebagai manusia yang bodoh, yang sangat kurang dalam pengetahuannya maupun hal lain, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenarannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.